Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Kembali lagi di channelnya Ummah Hasna. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang pengalaman aku beberapa minggu ke belakang mengenai tangan anak yang cedera. Sebelumnya, pernah gak sih ayah bunda bermain dengan anak dengan menarik dua tangan anak dan berputar seperti sedang menjadi pesawat terbang? Hati-hati ya bun, karena itu bisa bahaya loh bagi anak dan bisa menyebabkan nursemaid elbow. Nursemaid elbow ini merupakan cedera pada siku yang umum terjadi pada anak-anak dan balita. Hal ini terjadi ketika siku ditarik dan tulang terkilir. Dan ini sangat rentan terjadi pada anak-anak karena di masa balita masih berada dalam fase perkembangan ligamen, tulang, dan sendi. Oh ya teman-teman, jadi cedera yang anak aku alami itu ketika aku lagi main di kasur, main loncat-loncatan sama anak. Kemudian anakku pura-pura jatuh, lalu aku tarik tangannya dari pergelangan tangannya. Dan ketika aku angkat, Masya Allah aku kaget banget, ada suara klek gitu. Dan anakku langsung nangis kejer banget sampai aku panik. Kemudian aku dan suami bawa Hasna ke tukang urut terdekat ya teman-teman. Kenapa aku nggak langsung ke rumah sakit? Karena rumah sakit agak jauh dan tukang urut lebih dekat gitu ya, bisa jalan kaki juga. Jadi aku ke tukang urut dulu. Dan ketika di sana dicek, alhamdulillah katanya tidak apa-apa, ini hanya keseleo aja. Tapi anakku kayak masih kesakitan banget ketika diajak jajan juga. Dia masih nggak mau gerakin tangannya karena mungkin agak kaku juga habis diurut. Dan ketika di rumah dan mau tidur, karena kejadiannya malam ya teman-teman, jadi ketika mau tidur pun dia nangis terus karena katanya sakit. Dan ketika tidur pun anakku kesakitan ketika aku pegang tangannya ataupun mengompres tangannya. Dan di sanalah aku merasa bersalah banget sebagai ibu, kayak ya Allah, aku gini banget ya sama anak. Jahat banget sih aku sebagai ibu. Semalaman dia tidurnya gak nyenyak, bangun lagi dan nangis lagi karena mungkin mau menggerakkan tangannya tetapi masih kesakitan. Dan alhasil dari malam sampai pagi pun posisi tangannya itu tidak rubah, masih tetap sama. Dan ketika udah bangun dia nangis terus, katanya gak bisa ngapa-ngapain. Aku gendong pun dia gak mau, maunya tiduran terus. Kaget banget karena dia sampai gak mau ngapa-ngapain ya, sampai gak mau digendong juga. Jadi dia tuh gak mau gerakin tangannya sama sekali. Dan aku inisiatif panggil tukang urut lagi, yang satunya lagi ya ke rumah. Kemudian dia diurut lagi dengan posisi di kasur ya teman-teman. Aku sempat berpikir kalau misalkan siang masih kesakitan, aku akan bawa dia ke dokter spesialis ortopedi. Tapi alhamdulillah ketika udah diurut yang kedua kalinya, anakku bilang ia udah enakan. Dan siangnya dia sudah main lagi sama teman-temannya, walaupun tangannya masih terbatas ya gerakannya. Tiap anakku tidur, mau siang ataupun malam, aku kompres dengan air hangat. Dan alhamdulillah sekitar 2 harian dia sudah sembuh total dan bisa menggerakkan tangannya seperti semula. Kejadian ini menjadikan pelajaran buat aku ke depannya agar lebih hati-hati dalam menjaga anak. Oh ya teman-teman, kalau kalian mengalami hal yang sama, jangan dulu panik. Kompres dulu dengan air hangat ataupun air es. Namun jika sakitnya berlanjut, apalagi mengeluh sakitnya di bagian siku, aku saranin langsung pergi ke dokter ya. Semoga kita bisa mengawasi dan menjaga anak-anak kita ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan curhatan aku kali ini. Semoga ada pelajaran juga yang bisa diambil dari video kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.